Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyam ayyam al-a'yad liyafatan li'ibadihi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat Allah muliakan, mengawali pertemuan kita di siang Jumat ini, marilah kita panjatkan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kaki kita untuk melaksanakan ibadah Jumat pada siang hari ini. Mudah-mudahan ibadah Jumat dan ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tahtur baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarga beliau, sahabat, juga kita umat beliau, mugia istiqamah menjalankan sunnah dan ajaran beliau, dan semoga kita mendapatkan syafaat umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khatib berwasiat, marilah kita tingkatkan dan kuatkan kuantitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam sebuah hadis. Ibnu Abbas menyebutkan, wa may yattaqillaha yunjihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menyelamatkan dirinya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tema khutbah yang berjudul menjaga semangat beribadah pasca Ramadan, yang kita pada hari ini masuk di pertengahan bulan Syawal. Tentunya bulan Syawal ini adalah bulan meningkatnya ibadah, meningkatnya ketakwaan setelah kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Ramadan merupakan bulan di mana penghapusan dosa dan dilipat gandakannya pahala diharapkan menjadi insan muttaqin, insan bertakwa. Makanya ketika masuk pada bulan Syawal yang merupakan berasal dari kata syala yashul, syaulan wa syawalan,
Artinya irtifa, meningkatnya ibadah, meningkatnya kualitas, meningkatnya kuantitas ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang memicu kita untuk bersemangat beribadah di bulan Syawal agar bulan-bulan ke depan, 11 bulan ke depan atau 10 bulan ke depan kita tetap dalam ritme, dalam tingkat semangat ibadah yang begitu membara, begitu menggabung dalam diri kita. Yang pertama adalah kita mesti melakukan evaluasi, yaitu muhasabah. Introspeksi kita kepada diri kita, kepada keluarga kita. Apakah ketika bulan Ramadan kemarin ibadah kita sudah meningkat, puasa kita sudah benar, ibadah tilawah Al-Quran kita sudah banyak, infak sedekah kita sudah meningkat, ibadah malam kita, tahajud kita, wirid kita, zikiran kita, apakah sudah apa yang kita harapkan meningkat? Itu yang perlu kita evaluasi, itu yang kita perlu introspeksi kita pada diri kita masing-masing. Apakah bulan Ramadan kemarin ibadah kita sudah meningkat atau hanya sebagai rutinitas ibadah tahunan saja? Makanya Allah Subhanahu wa taala mewanti-wantikan dalam firman-Nya dalam surah Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang beriman, bertakwalah pada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri melihat, mengintrospeksi, mengevaluasi ibadahnya untuk bekal di hari esok, untuk bekal di hari kemudian setelah kita mati. Wattaqullah, dan Allah ulangi, wattaqullah, bertakwalah, takutlah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah SWT Maha teliti apa yang telah kalian perbuat. Ketika kita sadar bahwa ibadah kita, Ramadan kita kemarin belum maksimal, belum membuahkan hasil yang maksimal dalam diri kita, maka perlu kita tingkatkan, kita evaluasi, kita tingkatkan pada bulan Syawal ini dan bulan-bulan ke depannya. Yang kedua, setelah kita melakukan evaluasi pada diri kita, evaluasi ibadah Ramadan kemarin, maka yang kedua harus kita melakukan perencanaan berupa mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah yang belum optimal, lakukan ibadah yang belum maksimal yang kita lakukan ketika bulan Ramadan kemarin. Misalnya ibadah saum sunnah kita, mungkin sebelum Ramadan kita hanya melaksanakan ibadah puasa sunnah hanya bulan-bulan tertentu saja, tanggal-tanggal tertentu saja, misalkan hari Arafah, tanggal 9 Muharram. Namun puasa sunnah Senin Kamis atau puasa sunnah yang lainnya kita hanya selewatan saja. Makanya ketika bulan Syawal ini, maka kita laksanakan ibadah puasa sunnah yang lainnya, diantaranya ibadah sunnah, puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, yang pelaksanaannya selama bulan Syawal secara terus menerus berurutan ataupun selang-seling selama 6 hari. Kata Rasulullah SAW, man shoma sittan min Syawal ka'anna shoma ad-dahr qasyamid dahr, atau kama qala Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa 1 tahun penuh. Atau ibadah yang lainnya, misalkan kita ketika kemarin hanya mengkhatamkan 1 kali khataman tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran,
maka ayo kita tingkatkan di bulan Syawal ini. Mungkin bulan Syawal ini kita membaca Al-Qur'annya 1 khataman plus setengah, atau 2 kali khataman, atau 3 kali khataman sampai bulan berikutnya dan bulan berikutnya. Atau ditambah lagi dengan mengkaji tafsir, atau dengan minimal membaca terjemah Al-Quran, agar apa yang kita pahami, apa yang kita baca dari Al-Quran menambah, menguatkan pemahaman kita yang lebih baik lagi dengan membaca terjemah Al-Quran, supaya pemahaman kita tentang agama ini meningkat tahun demi tahun. Atau ibadah yang lainnya, misalkan sedekah kita, atau tahajud kita, atau sholat duha kita, atau berbagi kita mungkin ketika bulan Ramadan dianggap kurang, mari kita tingkatkan di bulan Syawal ini dan bulan-bulan selanjutnya. Ketika kita melakukan ibadah dengan bersungguh-sungguh, bermujahadah di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala golongkan kita menjadi orang-orang yang istiqamah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh beribadah, berjuang, beribadah di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan beri petunjuk, maka akan memberi hidayah. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Dan yang ketiga, untuk menjaga semangat pasca Ramadan kita adalah, yang ketiga adalah muraqabah, adanya waskat, pengawasan melekat pada diri kita bahwa kita beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan sendiri ataupun ramai-ramai, dalam keadaan kita menyendiri ataupun terang-terangan, tetap kita beribadah hanya ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya. Seandainya belum tertanam dalam diri kita muraqabah, pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti melihat kita. Ketika kita merasakan adanya waskat, pengawasan melekat, baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun dari para malaikatnya, maka kita khawatir, takut untuk melakukan perbuatan salah dan khilaf, ataupun na'udzubillah melakukan dosa-dosa yang lainnya. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang ketika pada bulan Syawal ini meningkat ibadahnya, meningkat kualitas dan kuantitas ibadah kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi'atikil hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu sami'un alim wastaghfiruh innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi wa 'azimi sultani. Fa ya ibadallah usikum wa iyyakum taqullaha wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wafi ni'ama yukafi mazidah.
يا رب لك الحمد كما ينبغي وعظيم سلطانك وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر أكبر وأقيموا الصلاة